Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kita lanjut lagi video kita. Di video sebelumnya kita sudah membahas tentang menghapus pembayaran ya, dimana kita menyediakan di sini ada icon start untuk menghapus pembayaran yang sudah dilakukan. Nah di sini kalau kita lihat kode kita ini masih bermasalah ya, dimana ketika data angsuran itu dihapus sampai habis, misalnya ini saya hapus, kemudian ini juga saya hapus, ini statusnya masih angsur ya, padahal dia belum ada bayar apa-apa. Harusnya kan dia statusnya kan baru ya, seperti itu. Nah berarti di sini kita bisa buat kondisi lagi jika sisa pembayaran ya sama dengan total tagihan, maka kita buat statusnya jadi baru ya, baru seperti ini. Nah ini kan kalau kita lihat kode ini kan ada beberapa kali kita buat ya. Kita ada buat kodenya di store juga. Oke, di sini kita buat juga kodenya. Kemudian di sini juga kita buat ngubah statusnya. Ya, kemudian di sini juga kita buat. Jadi karena kodenya ada di banyak tempat, apabila terjadi perubahan, misalnya kemarin kita nambahin tanggal lunas. Kalau misalnya kita mau nambahin kolom lain yang terkait dengan pelunasan, maka kita mesti ubah di sini, mesti ubah di sini, mesti ubah di sini ya. Nah ini merepotkan. Maka dari itu kita bisa membuat sebuah metode tertentu, yaitu saya buat di tagihan. Oke. Nah di sini saya buat metode namanya update status ya. Kita buat di sini namanya update status. Di sini kita buat ada 3 kondisi. Yang pertama, jika total pembayaran besar atau sama dengan total tagihan, berarti kan statusnya lunas. Kalau dia lunas, maka kita ambil tanggal bayarnya berdasarkan tanggal pembayaran dari tabel pembayaran. Kemudian, jika total pembayarannya besar dari 0 ya, kemudian total pembayarannya tapi masih kecil dari total tagihan, nah ini berarti kan dia ngangsur ya. Kemudian terakhir, jika dia kecil sama dengan 0 atau sama dengan 0 boleh juga, maka statusnya baru ya, tanggal lunasnya jadi 0 ya. Total pembayaran ini kan kemarin kita dapatkan dari di sum dari sini ya, dari total pembayaran kemudian di sum dari pembayaran, ini di video sebelumnya. Nah jika kita sudah buatkan metode seperti ini, seperti update status ini, maka di bagian store, di bagian delete dulu nih, di bagian delete ini tidak perlu lagi nih, ini kita hapus saja, ini kita hapus. Oke, kemudian baru kita panggil aja metodenya di sini, update status, seperti ini. Jadi hapus dulu pembayarannya, setelah dihapus baru kita cek lagi berapa sih sisanya, kemudian baru ubah statusnya. Kemudian di sini juga tidak perlu lagi kita save, di sini tidak perlu, tapi tinggal kita buat pembayaran tagihan update status seperti itu. Oke, ini tagihannya bisa langsung, ini nggak perlu pakai collection. Oke, jadi langsung aja seperti ini. Nanti kita coba dulu ya. Kemudian untuk store juga sama ya, untuk store tidak perlu lagi kita buat if di sini, tagihan save di sini, tapi langsung saja kita buat tagihan update status. Jadi simpan dulu pembayarannya, setelah disimpan baru kita hitung gitu ya. Kita coba dulu. Oke, sekarang kita coba dia bayar 120.000. Harusnya tagihannya masih angsur. Kalau dihapus 120.000 nya harusnya dia jadi baru seperti ini. Kalau dia bayar langsung, maka harusnya dia jadi lunas. Oke, sekarang kita coba konfirmasi tagihan. Berarti kita coba dulu login sebagai siswa. Kita tes dulu nih biar tidak ada masalah kodenya. Mana sih? Ana Kamila, Ana. Ini pencariannya tidak akurat ya, kan karena kemarin itu kita lihat di siswa ya, siswa
controller. Kemarin itu kita pakainya mana dia, filter short request key ya, pencariannya kok jadi banyak sekali. Oke, oh iya, oke, nanti kita perbaiki. Mungkin kita cek dulu wali muridnya siapa. Gendewa Jamal Saputra. Oke, ini kita copy, kita login sebagai wali murid. Oke, kita coba lakukan pembayaran untuk bulan Desember. Oke, kita bayar dulu. Langsung saja nih, rekening pengirim, nomornya, kemudian file bayarnya. Oke, ini bukti bayar. Oke, kemudian kita coba. Oke, berhasil, pembayaran masih simpan dan akan segera dikonfirmasi operator. Kita cek, harusnya ada satu notifikasi ini. Kalau kita lihat tanggal konfirmasi ini, tanggalnya kan masih 0, tapi kita mau format. Ini bikin error nih, kita baikin dulu nih. Berarti kita buka pembayaran indeks milik operator, kemudian ada tanggal konfirmasi ini. Tanggal konfirmasinya kita masukkan dalam opsional gini ya, atau kalau gini aja bisa nggak sih? Oke, seperti ini. Oke, bisa nih. Tanggal konfirmasinya kan 0 karena dia belum dikonfirmasi ya, belum dikonfirmasi. Atau kita harusnya buat if nih, kan belum dikonfirmasi, ini berarti belum dikonfirmasi juga statusnya. Oke, kita perbaikinya gini aja. Kalau tanggal konfirmasinya 0, gini mau dia, coba tes dulu nih. Harusnya nggak bisa, berarti memang harus pakai if ya. Buatnya itu harus pakai if-nya gini berarti. Jadi kita buat BIV jika tanggal konfirmasi sama dengan 0. Oke, ini ditambahkan kalau dia tidak 0, ini berarti dia belum dikonfirmasi. Oke, kita klik di sini, kemudian kita coba konfirmasi. Harusnya status tagihannya berubah menjadi lunas ya, tagihan ini sudah lunas. Oke, ini udah benar, berarti Ana Kamila Astuti ya, Ana Kamila Astuti. Oke, yang paling atas rupanya dia. Kita klik, di data tagihan ya, saya mau lihat dia di data tagihan. Ana Kamila Astuti, dia sudah lunas. Oke, tinggal klik detail. Oke, ini udah selesai. Berikutnya, oke, jadi dengan cara seperti ini maka semua fungsinya nanti terpusat di sini untuk perubahan status pembayaran. Sebenarnya kita juga bisa membuat dia otomatis tanpa harus ditambahkan di sini nih, di sini. Nah, kalau kita memanfaatkan yang namanya, kita buka model pembayaran ya, kita memanfaatkan yang namanya event ya, event yang ada di function booted ini. Di sini misalnya pada saat dia created, apa yang mau kita lakukan, dia kan ada created, deleted, updated, kemudian creating, updating ya. Kalau created berarti setelah pembayaran ditambahkan, kalau creating berarti sebelum dia ditambahkan gitu. Nah, misalnya saya tambahkan di sini, kita copy. Di sini kita buat created seperti ini. Oke, udah tinggal panggil pembayaran, tagihan, update status ini. Nah, ini. Ntar kita lihat dulu nama metodenya, update status ya, tagihan. Oke, ini update status. Karena kan dia relasinya kan ada di pembayaran ya. Udah tinggal buat. Kalau mau tambah lagi berarti di sini kita tambah lagi
update. Oke, kemudian terakhir kita tambah lagi untuk event delete ya. Delete tuh deleted ya. Oke, seperti ini. Nah, kalau kita buat seperti ini, berarti di sini maka kita tidak perlu lagi nih buat ini saya komentari aja dulu nih. Kita komentari, ini juga kita komentari. Kemudian ini juga kita komentari. Jadi setiap kali datanya setelah data dibuat, statusnya diupdate. Kalau datanya diubah, statusnya juga diupdate. Kalau datanya dihapus, statusnya juga diupdate gitu. Sekarang kita coba dulu. Ini kan statusnya lunas nih. Kita coba hapus nih. Kita coba hapus. Oke, harusnya dia jadi baru. Oke, kalau kita bayarin lagi dia 120.000. Kemudian kita bayarin lagi 100.000. Harusnya dia lunas. Oke, kalau kita hapus salah satunya, maka dia harusnya jadi angsur. Oke, ini udah benar. Nah, gitu. Jadi kita bisa kode kita jadi lebih simpel nih di sini. Ya. Ini gini aja langsung. Nah, ini tidak perlu lagi langsung gini pembayaran delete. Gitu. Ini juga sama. Oke, kita lihat ini juga sama. Ini tinggal hapus saja. Oke. Jadi kita memanfaatkan event yang ada di model pembayaran. Apa event yang kita gunakan? Di sini kita menggunakan event created. Seperti setelah pembayaran dibuat, maka kita update status. Update status itu kita hitung total pembayarannya dan total tagihan. Kemudian ketika data diupdate, selesai diupdate juga sama. Kalau dia selesai diupdate, cek statusnya dan seterusnya seperti itu. Jadi kalau ada perubahan, nanti kita tinggal ubah di sini saja seperti ini. Oke. Untuk video perbaikan ini saya rasa cukup dulu. Mungkin nanti kita akan lanjut lagi untuk pembahasan video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.